Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai keuangan syariah. Pembahasan yang pertama keuangan syariah, yang kedua pengelolaan keuangan syariah, yang ketiga peranan keuangan syariah, yang keempat prinsip keuangan syariah, yang kelima perencanaan keuangan syariah, yang keenam ciri-ciri perencanaan keuangan syariah, yang ketujuh perkembangan keuangan syariah di Indonesia, yang ke-8 perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Yang ke-9 ciri khas ekonomi syariah. Yang ke-10 tujuan ekonomi syariah. Yang ke-11 fungsi dari perbankan syariah. Pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah merupakan salah satu sistem keuangan yang ditetapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Pengelolaan keuangan syariah adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Pengelolaan keuangan syariah sudah mulai tumbuh pesat di Indonesia. Ini dapat tergambar dari banyaknya perusahaan keuangan atau lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam perusahaannya. Dan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, asuransi syariah, dan sebagainya. Prinsip keuangan syariah. Yang pertama, larangan riba. Riba didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. 2. Pembagian risiko. Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antara pihak yang terlibat. Yang ketiga, uang sebagai modal potensial dalam Islam. Uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas, yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. 4. Larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. 5. Kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat, dapat mengurangi risiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard. 6. Aktivitas harus sesuai syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak boleh melakukan jual beli minuman keras. Peranan keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, penyediaan jasa keuangan bank syariah memiliki akad dan syarat yang berbeda dengan bank konvensional. 2. Pemacu kemajuan usaha ekonomi. Kemudahan yang ditawarkan oleh bank syariah menjadi pemacu bagi masyarakat Indonesia yang memiliki niat untuk berusaha. 3. Pelaksanaan kegiatan sosial. Mungkin di bank konvensional terdapat acara kegiatan sosial, tapi mungkin intensitasnya tidak sesering bank syariah.
4. Kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Bank syariah mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan ekonomi. Perencanaan keuangan syariah. Perencanaan keuangan syariah merencanakan keuangan pribadi dan keluarga. Kadang perlu mengubah pola pikir kita, dimulai dengan mengatur arus kas, membuat tujuan keuangan di masa mendatang. Ciri-ciri perencanaan keuangan syariah, bahwa proses yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi pada dunia akhirat, antara lain yaitu: yang pertama yaitu mengatur arus kas, yang kedua membuat tujuan keuangan, yang ketiga menggunakan produk-produk syariah, yang keempat perencanaan waris. Misalnya, dalam mengatur arus kas, kita harus memasukkan alokasi untuk zakat, memprioritaskan pembayaran utang jika punya, dan pengalokasian investasi masa depan secara rutin. Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Krisis ekonomi yang sering terjadi di tengah adalah ulah sistem ekonomi konvensional yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis, maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Ciri khas ekonomi syariah. Yang pertama, tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. 2. Kesatuan. 3. Keseimbangan. 4. Kebebasan. 5. Tanggung jawab. 6. Manusia sebagai wakil khalifah Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Tujuan ekonomi syariah. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan Muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Fungsi dari perbankan syariah. 1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. 3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang. 4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur perbankan syariah. Yang pertama, Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit.
Bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh, nasabah A membuka rekening tabungan IB pada tanggal 13 Agustus 2011 dengan saldo 1 juta, nisbah yang diberikan 50% bagian dari jumlah pendapatan dibagikan untuk dana pihak ketiga. Tabungan IB. Pendapatan bank per bulan pada bulan Agustus sebesar 15 juta. Saldo rata-rata DPK tabungan IB 100 juta. Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah. Saldo rata-rata tabungan RP 1 juta. Saldo rata-rata DPK tabungan 100 juta. Nisbah bagi hasil 50% bagian nasabah. Pendapatan yang dibagikan untuk DPK tabungan 15 juta. Tanggal mulai tabungan 13 Agustus. Jumlah hari bulan Agustus 31 hari. Jadi, bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Agustus 2011 sama dengan buka kurung saldo rata-rata dibagi saldo rata-rata DPK dikali nisbah dikali pendapatan yang dibagi hasilkan. Jumlah hari pengendapatan dibagi jumlah hari dalam satu bulan 1 juta dibagi 100 juta dikali 0,5 dikali 15 juta dikali 19 dibagi 31 sama dengan 45967,7. Tabungan IB. Pendapatan bank per bulan pada bulan Agustus sebesar 15 juta. Saldo rata-rata DPK tabungan IB 100 juta. Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah. Saldo rata-rata tabungan RP 1 juta. Saldo rata-rata DPK tabungan 100 juta. Nisbah bagi hasil 50% bagian nasabah. Pendapatan yang dibagikan untuk DPK tabungan 15 juta. Tanggal mulai tabungan 13 Agustus. Jumlah hari bulan Agustus 31 hari. Jadi, bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Agustus 2011 sama dengan buka kurung saldo rata-rata dibagi saldo rata-rata DPK dikali nisbah dikali pendapatan yang dibagi hasilkan. Jumlah hari pengendapatan dibagi jumlah hari dalam satu bulan 1 juta dibagi 100 juta dikali 0,5 dikali 15 juta dikali 19 dibagi 31 sama dengan 45967,7.